Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, nyalakan juga tombol subtitle di pojok kanan atas. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga. Bab 68786880. Memohon ampun. Malam itu gelap pekat bagaikan tinta. Sosok Dev berubah menjadi kilatan cahaya kelabu ungu. Sambil membawa Aemon, ia melesat keluar, membentuk lengkungan yang nyaris tak terlihat di langit di atas kota Kingswang, lalu seketika menembus selubung malam yang kelam di luar tembok kota. Angin malam yang menusuk bersiul di telinga mereka. Daratan di bawah melesat mundur bagaikan hamparan sutra gelap yang kabur, sementara gunung, sungai, dan lembah membaur menjadi siluet yang mengalir, tertinggal jauh di belakang mereka. Aemon ditopang oleh Dev. Meskipun segel yang mengikatnya telah dilepaskan, energi vital yang terkuras selama masa penahanannya belum pulih. Saat ini, ia bahkan kesulitan menyalurkan kekuatan Taoisnya sekadar untuk mempertahankan wujud fisiknya. Ia menoleh ke belakang, memandang siluet kota Kingswang yang kian menjauh. Tatapan penuh kenangan dan renungan melintas di matanya yang keruh. Nak, kecepatanmu jauh melampaui kecepatanku bahkan saat aku berada di puncak kekuatanku. Dev tidak menanggapi. Pandangannya tetap tertuju tenang ke depan, sementara cahaya pekat berputar-putar di dalam matanya yang berwarna ungu. Kesadaran spiritualnya menjulur ke belakang bagaikan benang tak kasat mata, terus-menerus memantau pergerakan di belakang mereka. Ia bisa merasakan gelombang energi spiritual yang melonjak deras dan berkumpul dari arah kota Kingswang, bagaikan kawanan lebah yang terusik dan keluar dari sarangnya, lalu melesat cepat melakukan pengejaran. Mereka mulai menyusul. Dev berbicara dengan tenang, tanpa nada panik sedikit pun, seolah-olah ia hanya menyatakan fakta biasa yang tak ada kaitannya dengan dirinya. Aemon sedikit mengernyitkan dahi dan menyalurkan kesadaran spiritualnya ke belakang. Raut wajahnya menjadi kelam. Itu orang-orang dari kediaman penguasa kota. Aura yang memimpin itu milik penguasa kota Kingswang, Elliot Qiao, seorang dewa abadi emas agung tingkat 4 puncak. Di sampingnya ada dua aura kuat lainnya. Pastilah itu penasihat agung dan wakil penguasa kota. Sisanya hanyalah tokoh-tokoh kelas bawah di tingkat dewa abadi emas agung tingkat 4. Mereka sangat cepat. Sepertinya mereka menggunakan semacam artefak pelacak untuk mengunci aura kita. Mata ungu Dev sedikit menyipit, namun ia tidak menambah kecepatan untuk melarikan diri. Dia hanya menyesuaikan arah terbangnya, perlahan turun menuju hamparan lahan terbuka di depan, lalu mendarat di atas tanah kosong yang datar dan tanpa halangan. Permukaan tanah itu merupakan campuran kerikil berwarna coklat keabu-abuan dan tanah kering yang retak-retak. Rerumputan yang jarang dan layu bergoyang pelan ditiup angin malam. Area di sekitarnya benar-benar terbuka, menyuguhkan pemandangan luas tanpa penghalang, sehingga tidak ada tempat untuk berlindung ataupun kemungkinan terjadinya penyergapan. Dev dengan lembut membaringkan Aemon di atas batu yang cukup datar, lalu berdiri di tengah lahan kosong itu dengan kedua tangan tertaut di belakang punggung. Jubah abu-abunya berkibar pelan ditiup angin malam, dan sepasang matanya yang berwarna ungu menatap dengan tenang ke arah kilatan cahaya biru tua yang melesat cepat mendekat dari belakang. Dia mempertahankan auranya pada tingkat dewa abadi emas peringkat ke-8. Fluktuasi energi spiritual di sekelilingnya terasa lembut dan stabil. Dia tampak persis seperti seorang kultivator biasa dari alam bawah yang kebetulan sedang melintas, sama sekali tidak menunjukkan ancaman apapun. Nak, apa yang akan kau lakukan? Aemon duduk di atas batu sambil mengerutkan kening saat menatap punggung Dev. Matanya menyiratkan kebingungan. Dia mengira Dev akan melarikan diri dan mengecoh para pengejar, namun kenyataannya Dev justru berhenti dan bersiap menunggu kedatangan mereka. Tanpa menoleh, Dev berkata dengan nada suara yang tenang dan datar, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan secara langsung. Begitu kata-katanya usai, langit malam di belakang mereka tiba-tiba terbelah oleh beberapa kilatan cahaya. Pancaran cahaya biru tua, merah tua, dan emas pucat saling bersilangan bagaikan bilah tajam yang mengiris kegelapan. Diiringi suara melengking akibat udara yang terbelah, cahaya-cahaya itu melesat turun dengan cepat dan mendarat serentak sekitar 10 zang dari posisi Dev. Pemimpin kelompok itu tampak seperti pria berusia sekitar 50 tahun dengan perawakan tinggi dan gagah. Mengenakan jubah brokat berwarna biru tua, dia memasang ekspresi tegas yang sulit ditebak, sementara matanya yang tajam bak elang terus mengunci pandangan ke arah Dev dan Aemon. Energi berputar di sekeliling tubuhnya, dan dia sama sekali tidak berusaha menyembunyikan tingkat kultivasinya, yaitu Dewa Abadi Emas Agung peringkat ke-4 tahap puncak, sehingga membuat udara di sekitarnya terasa berat dan kaku. Di belakangnya berdiri dua orang, yang pertama adalah seorang lelaki tua berwajah tirus yang mengenakan jubah abu-abu, kepala tetua agung kediaman penguasa kota, yang auranya berfluktuasi antara tingkat ke-4 dan puncak tingkat ke-4 ranah Dewa Abadi Emas Agung.
Yang lainnya adalah seorang pria parubaya berwajah bersih dengan tatapan jahat, wakil penguasa kota, yang tingkat kultivasinya sedikit lebih rendah, berada di kisaran pertengahan tingkat keempat ranah Dewa Abadi Emas Agung. Lebih jauh ke belakang, berdiri lebih dari 20 kultivator elit, yang sebagian besar berada di tingkat pertama hingga kedua ranah Dewa Abadi Emas Agung. Dengan memegang artefak magis standar berwarna biru tua yang seragam dan berdiri dalam formasi rapat, mereka mengepung Dev dan Aemon sepenuhnya. Elliot Qiao berdiri di barisan paling depan formasi. Tatapannya menyapu sosok Aemon dan segera tertuju pada Dev. Tanpa basa-basi, ia mengulurkan indera spiritualnya, memindai tubuh Dev bola-balik sebanyak 2 kali. Setelah memastikan bahwa aura kultivasi lawannya itu memang hanya berada di tingkat ke-8 ranah Dewa Abadi Emas, sebuah seringai dingin perlahan tersungging di sudut mulutnya. Ekspresinya yang semula garang sedikit melunak, berganti dengan tatapan penuh penghinaan dan cemoohan. Aku sempat bertanya-tanya sosok tangguh macam apa yang berani menyusup ke kediaman penguasa kota pada malam hari demi menyelamatkan seorang tahanan. Elliot Qiao berbicara dengan suara rendah yang syarat akan nada mengejek. Tatapannya, yang setajam bilah pedang, terkunci pada sosok Dev. Hanya seorang junior di tingkat ke-8 ranah Dewa Abadi Emas dan kau berani bertindak nekat di wilayah kota Qingxuang. Sekte macam apa yang membesarkan orang bodoh yang begitu gegabah? Apa kau bahkan tidak tahu cara mengejak kata, mati? Berdiri di belakang Elliot Qiao, sang tetua agung sedikit menyipitkan matanya. Senyum sinis tersungging di wajahnya yang tirus saat ia berbicara dengan suara parau layaknya embusan alat peniup api kuno, penguasa kota, bocah ingusan ini kemungkinan besar hanyalah seorang kultivator liar yang merangkak keluar dari lubang gorong-gorong. Dia buta akan dunia luar, mengira bisa melakukan tipu daya murahan dan lolos tanpa cedera. Menurut pendapat saya yang rendah hati, sebaiknya kita tangkap saja dia di sini dan lemparkan kembali ke penjara bawah tanah untuk menemani pendeta Tao tua itu, kita bisa menginterogasi mereka berdua sekaligus. Wakil penguasa kota turut menimpali, penguasa kota, karena orang ini berhasil menembus segel penjara bawah tanah, mungkin saja dia membawa harta karun yang luar biasa. Jika kita menangkap dan menggeledahnya, siapa tahu kita akan mendapatkan keuntungan tak terduga. Dev tetap berdiri teguh, mendengarkan percakapan mereka. Mata ungunya tetap tenang tanpa gejolak. Kata-kata mereka tak lebih dari embusan angin yang lewat di telinganya, bahkan tidak cukup untuk memancing emosinya. Ia menatap Elliot Qiao dengan tenang. Baru setelah tawa pria itu mereda, ia angkat bicara dengan nada suara yang dingin dan terkendali, kau adalah penguasa kota Qingxuang. Elliot Qiao sedikit mengangkat alis dan mendongakkan dagunya dengan angkuh. Benar, itu aku. Kenapa? Menghadapi kematian, apakah kau ingin memohon belas kasihan? Sudah terlambat untuk itu. Mengabaikan kesombongan pria itu, Dev melanjutkan, kau bekerja sama dengan klan Dewa Haotian, kan? Ekspresi Elliot Qiao berubah drastis. Raut wajah meremehkan sempat membeku sesaat sebelum dengan cepat berganti menjadi tatapan gelap yang mengerikan. Wakil penguasa kota dan tetua agung yang berdiri di belakangnya juga berubah ekspresi, saling bertukar pandang penuh makna. Tatapan Elliot Qiao tiba-tiba menajam. Ia memaku pandangannya pada Dev dengan intensitas seekor ular berbisa, suaranya merendah menjadi nada yang berbahaya, apa yang kau ketahui? Mata ungu Dev tetap tenang, seolah tatapan tajam lawan bicaranya itu tak lebih dari embusan angin yang tak berbahaya, jawab saja pertanyaanku. Napas Elliot Qiao sempat tertahan sejenak, lalu niat membunuh berkobar di matanya. Dia perlahan mengangkat tangannya, sementara bola energi biru yang menyeramkan terkumpul di telapak tangannya. Nada suaranya menyiratkan ketegasan mutlak yang membuat bulu kuduk meremang, sepertinya kau datang ke sini bukan sekadar untuk menyelamatkan seorang tahanan, melainkan untuk mengorek rahasia. Karena kau telah mengetahui hal-hal yang seharusnya tidak kau ketahui, jangan pernah berpikir untuk bisa meninggalkan tanah tandus ini dalam keadaan hidup. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan tegas, tangkap dia. Hidup atau mati. Begitu kata-kata itu terucap, lebih dari 20 kultivator elit segera bergerak serentak. Cahaya biru tua dari berbagai artefak magis menerangi malam, melesat cepat ke arah Dev bagaikan puluhan nyala api hantu. Pedang panjang milik wakil penguasa kota menyerang lebih dulu, melepaskan lengkungan cahaya ganas yang membelah udara, mengarah tepat ke tenggorokan Dev. Sementara itu, tetua agung diam-diam mundur selangkah, jemarinya merangkai mantra untuk memunculkan seberkas cahaya kelabu gelap yang menyeramkan, siap melancarkan serangan diam-diam pada saat yang tepat. Dev tidak bergeming. Dia tetap berdiri tegak tanpa sedikit pun berkedip. Hanya kilatan cahaya yang dalam dan penuh makna yang berpendar di balik mata ungunya. Seketika itu juga, sebuah aura dengan kekuatan luar biasa, bagaikan langit kuno yang tiba-tiba runtuh, meledak keluar dari tubuhnya. Tidak ada peringatan, tidak ada tanda-tanda penumpukan energi sebelumnya. Itu seperti gunung berapi yang telah tertidur selama 10.000 tahun meletus hebat dalam sekejap mata.
Gelombang energi kacau berwarna kelabu ungu menyapu keluar bagaikan ombak nyata, seketika menghancurkan dan melenyapkan pancaran cahaya artefak biru tua yang datang menyerang, mengubahnya menjadi ketiadaan begitu bersentuhan. Cahaya pedang yang dilepaskan oleh wakil penguasa kota hanya berjarak 3 inci dari tenggorokan Dev, namun saat menyentuh gelombang kelabu ungu itu, cahaya tersebut lenyap tanpa suara, bagaikan bila es yang ditusukkan ke dalam tungku, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Wakil penguasa kota sendiri terlempar jauh akibat gelombang kejut yang mengerikan itu. Suara tulang rusuknya yang patah bertubi-tubi bergema di udara. Dia memuntahkan darah merah tua dan terlempar ke belakang bagaikan layang-layang yang putus talinya, lalu menghantam keras tanah tandus puluhan meter jauhnya. Tubuhnya terseret di atas tanah, meninggalkan jejak darah yang panjang, nasibnya tak diketahui. Pada saat ini, lebih dari 20 kultivator elit tersebut merasakan keputusasaan yang membuat tulang terasa ngilu. Artefak magis yang begitu mereka banggakan dan energi spiritual yang telah mereka latih dengan susah payah selama bertahun-tahun, di hadapan gelombang kekacauan kelabu ungu itu, tak ubahnya semut kecil yang menghadapi runtuhnya langit. Bahkan sebelum sempat terpikir untuk melawan, dia sudah dijatuhkan dengan mudah dan dicampakkan ke tanah tandus. Memuntahkan darah dengan aliran energi internal yang kacau balau, dia mendapati dirinya tak mampu lagi bangkit. Cahaya gelap berwarna abu-abu gelap yang digenggam oleh tetua agung hancur dengan sendirinya bahkan sebelum sempat diluncurkan. Wajahnya berubah dari pucat pasi menjadi kekuningan, lalu akhirnya menjadi kelabu layaknya orang mati. Tubuhnya gemetar hebat. Lututnya lemas tak terkendali, dan dia ambruk dengan suara dentuman keras, menghantam bebatuan tajam, namun dia sama sekali tidak merasakan sakit. Dia hanya bisa menatap dengan mata terbelalak ke arah Dev, yang sosoknya menjulang bagaikan dewa yang turun ke bumi, sambil gemetar hebat hingga tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Elliot Qiao berdiri mematung di tempatnya, kaku tak bergerak seolah baru saja disambar petir. Dia masih mempertahankan posisi saat baru saja melambaikan tangan untuk memberi perintah, lengannya masih menggantung di udara. Namun tatapan meremehkan dan kesombongan yang sebelumnya memenuhi matanya telah sirna sepenuhnya, digantikan oleh rasa takut dan kebingungan luar biasa yang tak terlukiskan. Indra spiritualnya menjeritkan kenyataan bahwa aura kultivasi pemuda berjubah abu-abu di hadapannya itu jelas hanya berada di tingkat ke-8 alam abadi emas. Namun, tubuhnya gemetar, bergidik, dan menyerah karena naluri purba, seolah-olah sedang berhadapan dengan entitas mengerikan yang berada jauh di luar jangkauan pemahamannya. Kau! Suara serak dan parau lolos dari tenggorokan Elliot Qiao, seperti suara bebek yang sedang dicekik. Sebenarnya, kau, makhluk apa? Dev melangkah maju perlahan. Suara langkah kakinya terdengar samar, namun bagi Elliot Qiao, itu menghantam bagaikan suara guntur. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya kehilangan seluruh warnanya hingga menjadi pucat pasi. Secara naluriah, ia ingin mundur, ingin melarikan diri, namun kakinya terasa seberat timah. Ia tak mampu bergerak walau hanya seinci pun. Seolah-olah kekuatan langit dan bumi di hamparan luas itu telah dibekukan oleh kehendak Dev, menguncinya rapat-rapat di tempatnya berdiri. Aku akan bertanya sekali lagi. Dev berucap, suaranya setenang biasanya, namun tekanan luar biasa di balik ketenangan itu terasa jauh lebih menyesakkan daripada raungan atau bentakan apapun. Kerja sama macam apa yang kau jalin dengan klan Dewa Hao Tian? Bibir Elliot Qiao gemetar hebat, dan keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya bagaikan hujan. Sisa buih darah menetes dari sudut mulutnya, akibat luka dalam yang dideritanya saat gelombang energi kekacauan meledak sebelumnya. Ia ingin berbohong, mengulur waktu, mencari celah untuk bertahan hidup. Namun, begitu ia menatap mata ungu Dev, segala tipu daya dan perhitungan di benaknya hancur lebur bagaikan lapisan es tipis. Mata itu tidak memancarkan emosi apapun, hanya sikap acuh tak acuh layaknya dao surgawi yang memandang rendah segala makhluk hidup. Di hadapan tatapan itu, kebohongan apapun tampak seperti selembar kertas transparan, siap tertembus hanya dengan sentuhan paling ringan sekalipun. Klan Dewa Hao Tian. Merekalah yang datang menemuiku. Elliot Qiao akhirnya angkat bicara, suaranya terdengar serak dan gemetar. Mereka bilang ingin membangun sesuatu di luar kota Qingxuang, sebuah inti formasi energi. Mereka membutuhkan banyak sekali kultivator untuk pekerjaan fisik dan meminta kota Qingxuang menyediakan tenaga kerjanya. Mereka berjanji bahwa begitu tugas itu selesai, mereka akan memberiku bagian dari sumber daya kultivasi yang dihasilkan oleh konversi energi inti tersebut, jumlah yang cukup untuk membantuku menembus ke tingkat keempat alam Dewa Abadi Emas Agung. Tugas utamaku hanyalah menyediakan para pekerja. Mereka sendiri yang menangani tata letak spesifik formasi dan pembangunan intinya. Hanya itu yang aku tahu. Sungguh, hanya itu yang aku tahu. Dev sedikit menurunkan pandangan matanya yang berwarna ungu, seolah sedang menimbang kebenaran kata-kata Elliot Qiao.
Dilihat dari fluktuasi jiwanya, pria itu tidak sepenuhnya berbohong, meskipun informasi yang dimilikinya jelas terbatas pada lapisan luar saja. Rahasia inti yang sebenarnya dikuasai sepenuhnya oleh klan Dewa Haotian. Namun, ini sudah cukup, hal itu mengonfirmasi bahwa rencana klan Dewa Haotian di surga ke-22 sudah berjalan dengan serius, bergerak jauh lebih cepat daripada yang ia perkirakan. Di mana lokasi inti formasi itu? Tanya Dev. Elliot Kiao gemetar dan sempat ragu sejenak, namun saat ujung jari Dev terangkat sedikit saja, ia berteriak panik, seperti burung yang terkejut hanya oleh bunyi denting tali busur, itu. Itu ada di sebuah tambang terbengkalai, 300 li di sebelah timur laut kota Qingsuang. Tempat itu dulunya merupakan cabang dari urat nadi spiritual kuno, tetapi sudah mengering. Klan Dewa Haotian tertarik pada medannya dan menganggapnya cocok untuk mendirikan formasi inti tersebut. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Tolong ampuni nyawaku. Dev terdiam beberapa saat, sorot mata yang mencerminkan pemikiran mendalam tampak berputar di balik mata ungunya. Tak lama kemudian, ia mengalihkan pandangannya dan berkata dengan nada tenang dan datar, mengenai urusanmu, ini adalah akhir dari segalanya. Elliot Kiao terpaku sejenak. Lalu, raut wajah lega yang luar biasa, perasaan bahagia karena berhasil lolos dari maut, terpancar jelas di wajahnya yang pucat pasi. Ia bersujud berulang kali dengan air mata bahagia yang menggenang di pelupuk matanya, terima kasih, senior. Terima kasih atas belas kasih Anda. Saya tidak akan pernah berani melakukan hal ini lagi. Saya akan segera mundur dari jabatan penguasa kota dan pergi dari tempat ini. Bahkan sebelum suaranya sempat menghilang, seberkas cahaya pedang berwarna kelabu keunguan melesat tanpa suara dan menembus dantiannya. Kata-kata Elliot Kiao terhenti seketika. Pupil matanya menyusut tajam. Ia menunduk menatap luka tusuk yang sangat rapi dan mulus di dadanya, lalu mendongak menatap wajah Dev, yang tetap tenang tanpa riak sedikit pun, dengan sorot mata penuh ketidakpercayaan dan kebingungan. Bibirnya bergerak beberapa kali, namun tak ada suara yang keluar. Cahaya di matanya meredup dengan cepat hingga lenyap sepenuhnya. Tubuhnya ambruk dengan keras ke tanah tandus itu, menimbulkan suara gedebuk yang berat. Dev menarik kembali jarinya. Kilatan energi pedang berwarna kelabu ungu yang samar di ujung jarinya memudar, seolah-olah tidak pernah ada. Ia menatap Elliot Kiao yang telah tumbang. Mata ungunya tampak datar tanpa emosi. Tadi kau bilang, El tak peduli hidup atau mati. Aku hanya mengikuti ucapanmu. Ia berbalik dan melangkah menuju tetua agung. Pria tua berjubah kelabu itu telah ambruk sepenuhnya ke tanah, gemetar hebat bagaikan sekam yang tertiup angin. Suara parau keluar dari tenggorokannya, dan ia bahkan tak lagi mampu mengucapkan permohonan ampun. Dev tidak meliriknya lagi. Dengan satu kibasan tangan, seberkas energi kekacauan menghantam turun. Fondasi ilahi tetua agung hancur seketika, dan ia terkulai lemas di tanah, mengembuskan napas terakhirnya. Wakil penguasa kota telah tewas akibat serangan sebelumnya, sementara 20 lebih kultivator elit tingkat Dewa Emas yang tersisa tergeletak berserakan di tanah, sebagian masih mengerang pelan, sebagian lagi terdiam kaku. Dev menyapu pandangan ke arah pemandangan pembantaian di tanah tandus itu, lalu berpindah secepat kilat ke sisi Aemon, kembali mengangkat tubuh tua itu menggunakan energi kekacauan miliknya. Ayo pergi. Suara Dev terdengar tenang dan datar, seolah-olah pemusnahan seluruh pasukan pengejar utusan penguasa kota itu hanyalah tindakan sepele seperti menepis debu dari jubahnya. Saat tubuhnya ditopang untuk melayang di udara, Aemon menoleh ke belakang, menatap tanah tandus yang dipenuhi mayat, lalu beralih menatap wajah Dev yang tenang dan tanpa riak. Matanya yang keruh berkecamuk dengan emosi yang rumit dan perenungan mendalam. Ia menghela napas pelan. Nada suaranya menyiratkan sedikit godaan, namun lebih didominasi oleh kekaguman yang tulus, dasar bocah nakal. Aku sudah hidup lama dan melihat tak terhitung banyaknya orang jenius, tapi sosok luar biasa sepertimu. Yah, ini baru pertama kalinya. Dev tidak menjawab. Seberkas cahaya ungu keabu-abuan kembali membelah malam, membawa Aemon melesat cepat menuju lembah. Angin malam menderu, perlahan melenyapkan bau amis darah yang menyelimuti padang tandus itu. Yang tersisa hanyalah hamparan tanah sunyi dan lengang, menjadi saksi bisu di bawah cahaya bulan atas pembantaian sepihak yang baru saja terjadi. Dari arah kota Qingsuang di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara dentang lonceng terbawa angin. Itu adalah sinyal peringatan yang dibunyikan oleh para kultivator kota setelah mereka akhirnya menyadari adanya kekacauan di kediaman penguasa kota. Namun, semua itu tak lagi penting bagi Dev. Sosoknya telah lenyap di telan luasnya malam, hanya menyisakan jejak ungu keabu-abuan, bagaikan bintang jatuh, yang menggoreskan garis sekilas namun tajam di langit gelap. Jejak ungu keabu-abuan itu meliuk sunyi menembus malam bagaikan jarum yang menjahit langit, meluncur tanpa suara di atas padang tandus dan lembah sungai sebelum akhirnya turun di mulut lembah yang tersembunyi di balik lapisan formasi pelindung.
Dev meredam gelombang energi kekacauan yang melingkupi tubuhnya, lalu sambil memapa Aemon, ia melangkah menembus penghalang ungu keabu-abuan itu dan memasuki lembah. Agnes sedang duduk di atas ranjang giok dengan mata terpejam, mengatur energi internalnya. Saat merasakan fluktuasi aura di pintu masuk, ia sontak membuka matanya yang berwarna biru sedingin es. Guratan kewaspadaan sempat melintas di wajahnya yang tenang dan dingin, namun seketika berubah menjadi keterkejutan dan kelegaan begitu ia melihat sosok kurus namun familiar itu. Ia menopang tubuhnya pada rangka dipan lalu bangkit berdiri. Meski langkahnya masih agak limbung, binar di matanya tak dapat disembunyikan. Senior Suan, Anda benar-benar masih hidup. Dengan dipapa oleh Dev, Aemon duduk di atas sebuah pelataran batu yang datar. Rambutnya yang panjang dan beruban tampak aut-autan, sementara jubah taoisnya kotor dan compang camping. Namun, wajah tua yang tirus itu masih memancarkan senyum ramah dan tanpa beban seperti biasanya. Dia melambaikan tangannya. Meski suaranya serak, masih tersirat sedikit ketegaran di sana. Aku ini orang tua yang tangguh. Beberapa rantai dan 1-2 cambukan tidak akan cukup untuk menghabisiku. Tapi kau, gadis kecil, kondisimu tampak cukup sehat. Pemuda bernama Chen itu telah menjagamu dengan baik. Agnes tersenyum tipis dan melangkah mendekat untuk memeriksa keadaan Aemon. Melihat bahwa luka-lukanya, meski ada, tidak mengancam nyawa, hatinya pun akhirnya merasa lega. Nada bicaranya menyiratkan sedikit godaan, ini pertama kalinya aku melihatmu dalam keadaan yang begitu menyedihkan, senior. Sayang sekali para peri itu tidak ada di sini. Kalau tidak, mereka pasti akan menertawakanmu. Wajah Aemon yang telah dimakan usia memerah, dan dia berdeham pelan. Aku dijebak. Seandainya tetua agung kediaman penguasa kota tidak mengejutkanku dengan mantra penyegel, tempat seperti kota King Suang tidak akan pernah bisa menahanku. Dia melotot ke arah Agnes. Dasar nakal, kau sendiri terluka, tapi masih saja tidak bisa diam. Kau selalu saja ingin menggodaku. Canda gurau mereka mencairkan suasana di dalam gua. Berdiri di samping, Dev memperhatikan mereka berdua saling berdebat, dan tatapan dingin di mata ungunya sedikit melunak. Aemon dan Agnes memang selalu akrab, dan aksi saling goda di antara mereka bukanlah hal baru. Dinamika yang familiar ini justru terasa menenangkan. Setelah keduanya berbincang dan tertawa sejenak, Dev akhirnya angkat bicara dengan nada tenang namun tegas dan tak terbantahkan, kalian berdua tetaplah di gua ini untuk memulihkan diri. Meskipun segel senior Suan tua telah dilepas, energi vitalnya sangat terkuras dan butuh waktu setidaknya 2 atau 3 hari untuk pulih kembali. Sementara untuk kamu, Agnes, kondisimu yang terluka membuatmu tidak bijak jika banyak bergerak. Aku akan pergi mencari 7 peri itu dan kembali begitu aku menemukan mereka. Mendengar hal ini, Aemon sedikit mengernyitkan alisnya, kau akan pergi sendirian. Surga ke-22 tidak sama dengan alam-alam bawah. Dinamika kekuasaan di sini sangat rumit dan kompleks. Meskipun kau memiliki kekuatan besar, bahkan pendekar terhebat pun bisa kewalahan menghadapi jumlah musuh yang sangat banyak. Lagi pula, pergerakanmu sudah menarik perhatian klan Dewa Hao Tian. Jika sesuatu terjadi, aku tahu. Dev memotong perkataannya, mata ungunya tetap tenang bagaikan air yang tak beriak. Justru karena itulah waktu sangatlah krusial. Mereka bertuju terpencar paling jauh satu sama lain. Jika salah satu dari mereka tertangkap oleh faksi musuh, nasib mereka kemungkinan akan jauh lebih berbahaya dibandingkan saat menghadapi Sekte Dewa Pemurnian Darah. Setiap saat yang terbuang hanya akan menambah bahaya. Agnes mengatupkan bibirnya, kilasan kekhawatiran melintas di mata birunya yang dingin, namun pada akhirnya, ia tidak mencoba mencegahnya. Ia memahami watak Dev. Begitu ia mengambil keputusan, ia jarang sekali goyah. Terlebih lagi, mengingat kemampuannya, faksi-faksi biasa hampir tidak mungkin bisa menahannya. Ia hanya berbisik, berhati-hatilah. Dev mengangguk dan hendak berbalik pergi ketika ia merasakan sedikit getaran di antara kedua alisnya. Sebuah riak kesadaran ilahi yang sangat samar namun terasa begitu jelas merambat dari kejauhan, tepat memicu sepertiga dari penghalang kekacauan yang telah ia tanam di dalam diri Robertson. Sosok Dev terhenti sejenak, dan mata ungunya menyipit tajam. Riak kesadaran ilahi itu berasal dari Robertson. Ia memejamkan mata, membiarkan kesadaran ilahinya sendiri menyatu dengan riak tersebut. Sesaat kemudian, ia perlahan membuka matanya, ekspresinya tetap tenang. Namun, baik Aemon maupun Agnes dengan jeli menyadari bahwa kilatan di kedalaman matanya kini tampak sedikit lebih dalam dan penuh makna. Ada pesan masuk dari Robertson, ujar Dev dengan suara rendah namun jelas. Dia aman. Meskipun pemimpin klan meragukan laporannya, penghalang jiwa spiritual telah menghalangi segala upaya penyelidikan, sehingga penyamarannya tetap terjaga untuk saat ini. Akan tetapi, pemimpin klan Dewa Hao Tian telah memerintahkan penyelidikan diam-diam.
Dalam 3 hari, seorang tetua akan memimpin tim menuju Cinderland untuk memverifikasi langsung status pengumpulan energi nuklir tersebut. Bersambung.